Halo penonton, otak manusia memang sangat kompleks. Penelitian sudah dilakukan sejak berabad-abad yang lalu. Tetapi kemampuan sesungguhnya otak masih menjadi pertanyaan besar. Bahkan banyak orang pasti pernah mendengar bahwa manusia hanya menggunakan 10% bagian otaknya. Kalau misalnya 10% doang dipakai, kok banyak yang pinter ya? Lalu bagaimana juga ya jika seluruh kemampuan otak sebanyak 100% bisa dioptimalkan lalu digunakan manusia? Akan seperti apa kecerdasannya? Gagasan penggunaan 10% otak ini tampaknya mengakar kuat dalam budaya populer umat manusia karena para motivator menggaungkannya di berbagai kesempatan. Tapi apakah kebenarannya teruji? Is it true that we only use 10% of our brains? Now, a mouse's brain is smaller than one of ours. His brain is smaller because he is smaller. Your brain is bigger because you are bigger. This 10 to 20% notion probably got started in the 1800s and then probed or even scooped their brains. When the animals woke up, they would function well. Well, nowadays, we don't need to poke or probe. We can use scans. With scans like this, we found that you use your whole brain all the time. Melalui pemindaian PET atau positron emission tomography dan fMRI atau functional magnetic resonance imaging, peneliti menemukan bahwa manusia menggunakan otak mencapai 100% hampir setiap saat, bahkan ketika sedang tidur. Kita bisa melihat bahwa struktur otak sangat aktif melalui besar emisi positron. Semakin aktif, maka emisi positronnya akan semakin besar. Di sini peneliti juga menyertakan gambar jika memang manusia hanya menggunakan 10% dari otaknya. Bahkan penderita gangguan saraf degeneratif seperti penyakit Alzheimer dan Parkinson ternyata masih menggunakan lebih dari 10% otaknya loh. Neurologis Barry Garden dari Johns Hopkins School of Medicine menyebut mitos 10% tadi pantas ditertawakan karena kebenarannya memang tidak bisa dipertanggungjawabkan penonton. Kenyataannya, manusia memang menggunakan semua bagian otak, dan sebagian besar dari otak itu aktif setiap saat. Hanya saja pada saat manusia beristirahat, otak juga beristirahat dan hanya digunakan sebagian. But what's happening to your brain while you sleep? The big things the brain does has to do with memory. And so when you get a good night's sleep, it primes your brain and readies it to accept new information that can form memories when you sleep. Otak hanya sekitar 3% dari berat tubuh manusia, tetapi otak menyedot 20% dari energi tubuh. Kira-kira kemanakah energi tersebut dialokasikan? Para peneliti berkata bahwa mayoritas energi disedot oleh otak untuk menghidupi jutaan neuron yang berkomunikasi satu sama lain. Inilah yang membuat otak memiliki fungsi yang lebih tinggi daripada organ lainnya. Bahkan menariknya nih penonton, di luar sana ada orang-orang yang otaknya diambil sebagian dengan berbagai alasan, misalnya mungkin penyakit, tetapi masih bisa hidup seperti biasa. Hal ini karena otak memiliki cara untuk mengkompensasi kekurangannya dan membuat bagian lain yang tersisa mengambil alih tugas tersebut. Jadi intinya, penggunaan 10% bagian otak dan 90% sisanya nganggur adalah mitos ya penonton. Tapi mirisnya dalam sebuah pemberitaan menyebutkan bahwa sekitar 50% guru sekolah dasar dan menengah dari berbagai budaya justru tidak tahu bahwa penggunaan otak 10% ini hanyalah sebuah mitos. For more than 100 years, people have believed that we use only 10% of our brains. Unfortunately, all that means is that people have been wrong for more than 100 years. Brain scans show that the vast majority of the brain does not lie fallow. You are in fact using 100% of your brain. Jadi kita bisa tahu kenapa budaya 10% ini masih mengakar, ya karena terus disampaikan para pendidik, karena para pendidik sendiri tidak tahu kebenarannya. Lalu sebenarnya, kita kan menggunakan 100% kemampuan otak hampir setiap saat ya, tapi kenapa kita masih merasa tumpul ya? Kita juga seperti sulit mengingat sesuatu. Kira-kira apa yang salah dengan otak kita? He wanted to find out what made Albert Einstein tick. He sees, wow, there's the source of it all, the brain. Thomas Harvey believed that somewhere within Einstein's brain was the secret to his genius. Harvey took more than a dozen photos of Einstein's brain. But years passed, and Harvey never published any papers or scientific observations. Penonton, sebenarnya semua manusia memiliki desain dan cara kerja otak yang sama. Tapi kenapa kita tidak bisa seperti para jenius ya?
Jawabannya kira-kira begini. Para jenius menyadari potensi mereka dan melatih otak mereka untuk fokus terhadap potensi tersebut. Para jenius memperlakukan otak mereka seperti otot, merangsangnya dengan rutin, mencoba eksperimen-eksperimen baru, menghadapi banyak tantangan, mempertanyakan banyak hal, dan istirahat yang cukup. Ya, istirahat dan tidur sangat penting bagi manusia dan para jenius terdahulu juga telah mengamininya. Sekali lagi karena mereka sadar tentang potensi diri mereka, maka mereka juga mencari sistem terbaik dari diri mereka. Karena begitu banyak hal yang ingin dikerjakan, mereka tentu tidak harus tidur 8 jam lamanya. Para jenius-jenius itu juga akan memanfaatkan apa yang disebut power nap. Baik Nikola Tesla dan Thomas Alva Edison adalah pendukung konsep ini. Power nap adalah konsep yang memberikan kesempatan tidur siang sekitar 20 menit untuk mengisi ulang dan mengatur ulang otak dalam mode kerja dengan cepat. Konsep ini mampu melawan kelelahan dan memungkinkan kalian kembali bekerja untuk waktu yang panjang. Mereka tidak mengenal waktu tidur yang panjang untuk banyak alasan. Untuk itu, mereka mencari sistem atau konsep tidur yang proporsional yang kecukupannya bersifat subjektif karena bagaimanapun kurang tidur dapat mempengaruhi otak manusia. A good night's sleep is priceless. The reason has to do with a housekeeping system that the brain uses to get rid of toxins that could be dangerous to your health. But why exactly do we need to sleep? One of the reasons is to clear toxins from the brain. But when we sleep, the brain flushes these neurotoxins out through the glymphatic system. Tidur bersifat restoratif, sedangkan kurang tidur dapat menurunkan ketahanan kita terhadap stres dan merusak otak. Kurang tidur bisa mengganggu kemampuan ingatan dan pembelajaran seseorang. Pada intinya, otak kita bergerak lebih lambat jika kurang tidur. Kita jadi mudah lupa dan perhatian kita juga berkurang. Tidur cukup bisa memulihkan kinerja kita dan secara aktif memperbaiki fungsi sistem syaraf korteks. Sementara kurang tidur bisa menyebabkan stres pada otak, pemikiran kabur, dan kelelahan dalam pengambilan keputusan. Sekali lagi, para jenius mengenali diri mereka sendiri sehingga bisa mencari sistem terbaik untuk mengoptimalkan otak dan mengaktifkan mode rahasia yang luar biasa. Karena sifatnya yang subjektif, sistem tubuh tersebut tentu akan berbeda-beda tapi tujuannya sama, seperti ada yang memaksimalkan waktu tidur seperti Einstein yang tidur 10 jam di malam hari, ada pula yang tidak, seperti Habibie yang hanya tidur 4 jam di malam hari, dan ada pula yang memanfaatkan power nap 20 menit di antara kesibukannya, lalu ada juga yang lebih lama. Jika kamu ingin lebih pintar, maka perlakukan otak seperti otot dengan latihan dan cari sistem terbaik diri serta jangan lupa istirahat yang proporsional. Jika kalian rutin mempertahankan kebiasaan sehat itu, maka mode rahasia otak untuk lebih tajam akan kamu kuasai. Jika kalian memaksimalkan fungsi otak dan mempertahankan kebiasaan sehat, maka kalian bisa melukis sebuah mahakarya hanya dalam 1 menit. Mempelajari, mengingat, dan menguasai setiap bahasa hanya dalam waktu 1 jam. Membangun sebuah perusahaan bernilai tinggi hanya dalam waktu semalam saja, dan bahkan kalian bisa menguasai dunia hanya dalam waktu 1 hari. Intinya adalah kamu bisa melakukan apapun dan mencapai sesuatu sesuai dengan kehendakmu. Tapi jika itu benar-benar terjadi, mungkin hidupmu akan sedikit melelahkan karena kamu akan mempertanyakan lebih banyak hal dan berusaha mencari jawabannya segera. Kalian akan terstimulasi hal-hal yang lebih kompleks, contohnya tentang alam semesta, daripada sekadar mencari jalan agar bisa memenangkan pertandingan catur. Karena kejeniusan dan kemampuanmu memaksimalkan otak, maka kamu tidak bisa memilih masalah apa yang akan kamu selesaikan. Karena kamu harus bisa menyelesaikan semua masalah personal maupun sosial. Orang-orang kan menghindari matematika karena kemampuan otaknya yang terbatas, tapi kamu tidak mungkin bisa menghindarinya kan? Kesempatan akan lebih banyak datang menghampirimu, tetapi bukan karena kamu bisa melihat masa depan atau punya kemampuan telekinesis. Kesempatan datang kepadamu karena fungsi optimal otak yang mampu menyelesaikan banyak masalah yang mengikat manusia. Kamu akan tertuntut menyelesaikan masalah ekonomi, politik, fisika, pokoknya semuanya deh. Bahkan kamu bisa jadi Tuhan loh, atau sesembahan lainnya. Sama ketika Einstein, yang meminta tubuhnya dikremasi karena tidak ingin disembah.